adalah jembatan ilmu, di mana ilmu pendidikan sangat penting bagi kehidupan. Perkenalkan, nama saya Ibu Wida Aulia Rahma selaku guru fisika di SMA Al-Azhar. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Senang ya kita bertemu lagi pada perjumpaan kita hari ini untuk mata pelajaran fisika. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang dipimpin oleh ketua kelas kita untuk kelas 11 itu siapa? Mas Ani. Tempat duduk siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaaha wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin memeriksa kedisiplinan maupun kebersihan kelas ini. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Oleh penggunaan alma mater, kedisiplinan kalian dalam memulai pelajaran hari ini. Saya absen. Untuk yang pertama, Alif Tajudin. Oh, hadir ya. Setelah saya ambil poin, saya mau kasih ini petang. Aris Juliarta. Ica Imelda. Farihatul Aulia Dewi. Sekalian kan minggu kemarin mempelajari tentang apa ya? Apa saya suhu dan kalor, tapi ibu ambil materinya mengenai suhu. Sama apa yang untuk mengukur suhu itu namanya? Termometer. Oke. Tiap kelompok, tiap anak tetap saya berikan 10 poin jika menjawab. Kenapa? Itu untuk memotivasi kalian juga supaya aktif di pembelajarannya tuh. Oke, are you ready? Ready. Al-Azhar Selalu berhati. Oke, alhamdulillah baik. Untuk pembelajaran hari ini, kalau mengenai tentang suhu, kalian kan sudah mengerti ya, Nak, ya. Apa sih itu suhu itu? Suhu kira-kira apa saya? Kalau suhu panas, dinginnya suatu benda. Kenapa itu panas, dinginnya suatu benda? Karena itu perbedaan dari tempat yang ibaratnya panas kemudian ke dingin, kan mesti yang beda kan, Nak, ya? Nah, di sini memang ibu akan menjelaskan mengenai kalor, di mana pengaruh kalor itu terhadap kenaikan suhu maupun perubahan wujud zat. Nah, sebenarnya mata pelajaran yang ibu tampilkan ini itu sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kalian sehari-hari. Loh, kenapa cuma sama itu enggak ini loh, terus apa ya? Apa cuma biasa aja, aku cuma gini aja. Sebenarnya fisika itu sudah ada dalam kehidupan kalian. Nah, contoh kalau kalian olahraga, awalnya kan kalian enak aja, enjoy dalam pelajaran. Tapi sewaktu kalian habis olahraga, udah suhu panas, apa saya? Kalian butuh minum, karena yang keluar adalah keringat. Pada tubuh kalian itu untuk mendinginkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yakni melalui eksperimen. Jadi meskipun ibu bercerita banyak tadi, tapi akan tetapi ibu tetap akan menggunakan partikel. Jadi sama itu tidak menggambarkan apa itu suhu, apa itu kalor, apa ini, biar ada penggambarannya. Nah, di sini ibu menggunakan simulasi PET Colorado. Apa itu Bu Wida? Saya baru tahu. PET Colorado, nah itu sejenis ring di mana itu adalah simulasi pembelajaran, memberikan stimulus atau rangsangan supaya kalian lebih menarik pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan dan menyelidiki pengaruh kalor sesuai tanggung jawab maupun dengan teliti. Nah, kemudian pencapaian kompetensi yang harus kalian capai untuk hari ini yakni pengertian kalor. Jadi ibu nanti di akhir kita evaluasi, sebelum ke evaluasi saya kita kesimpulan. Di situ ada pengertian kalor. Apa itu Bu? Nah, ibu ingin tahu, harus ada yang bisa. Ya harus ditutup supaya kalian bisa ya. Terus menjelaskan pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu. Apa itu kenaikan suhu? Kita ada praktikum ya. Nah, menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud
zat. Nah, seperti di meja kalian nanti itu nanti saya sebutkan apa aja bahan-bahannya ya. Nah, kemudian di sini kegiatan kita untuk hari ini kita menggunakan selain menggunakan pet Colorado. Nah ini ya, selain menggunakan pet Colorado, nah ibu akan menggunakan pembelajaran ilmu lirik terkini. Apa ilmu lirik itu? Di mana ilmu lirik tersebut adalah anak didampingi tetap tapi dengan menemukan hipotesa atau hipotesis atau dugaan sementara. Nah, di situ kalian tetap melakukan sebuah eksperimen. Nah, nanti kita dampingi sambil tetap saya jelaskan. Nah, gitu ya. Kemudian tetap kalian melakukan presentasi seperti biasa. Ada moderator, ada narasumber 1, narasumber 2, narasumber 3 boleh. Terus kita main habis itu. Setelah itu baru saya ada evaluasi, ada pengerjaan soal. Gitu ya, ya. Nah, setelah itu di sini, nah ibu mau tanya sih kepada kalian tadi kan ada suhu, ada kalor yang tadi Bu Ida jelaskan. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Kalor adalah energi yang dipindahkan dari benda lain karena perbedaan suhu atau temperatur. Nah, mengapa minyak terpercik saat kita menggoreng ikan? Yang kedua, faktor apakah yang menyebabkan kita? Nah, kalau pernah enggak sampai melihat gambar semacam ini kalian? Nah, itu kan kalian lihat ada orang menggoreng tapi terselubung menggunakan plastik. Iya. Terus yang kedua, tutupi kardus. Tutupi kardus, akhirnya gorengnya jauh-jauh. Sama sebenarnya juga kalau pas goreng ikan takut meletik. Gini dulu. Apa yang saya takutkan saya? Ayo. Apa yang saya takutkan? Oh Lala, oke saya Mbak Lala pernah apa? Karena minyak termasuk sebagai zat cair, maka saat minyak goreng dipanaskan hingga mencapai titik-titiknya akan ada uap yang juga naik ke permukaan minyak. Berarti Ada uap air. Kalau saya lihat omongannya Mbak Lala. Coba saya tetap kasih poin Mbak Lala memberikan nilai tambah ya di situ aktif. Nah, keaktifan kognitif psikomotor ya karena kita masih K13. Ada lagi saya Bu yang Mbak Rosi oke. Apa Mbak? Terkait yang naik ke permukaan minyak ini kadang menyebabkan minyak panas berlimpatan ke segala arah, termasuk tubuh kita. Berarti sama Mbak Rosi ya. Oke, Mbak Rosi lebih ya mulai mendekati pernyataan di sini. Silakan kalian amati gambar di samping. Kira-kira apa sih yang terjadi pada apa itu air yang di sini? Ada gambar yang ada airnya taruh di atas kompor itu apa? Air mendidih. Airnya mendidih. Oke, penggambarannya kalau Mbak Julia bilang air mendidih. Oke, saya save dulu jawabannya. Ada lagi saya tuh Mbak Riris merebus air. Oh merebus air. Oke, dulu saya itu tempat kamu merebus air. Oke lah. Oh Mas Rido apa? Airnya sama juga mendidih. Oke, air mendidih, air merebus. Oke, merebus air boleh. Apa lagi sayang? Ada lagi. Berarti 3 anak. Ada Yulia, Mbak Riris, ada Mas Rido. Di sini ada LKPD maupun materi ajar. Nah, di mana di situ ada petunjuk penggunaan alat maupun bahan atau alat yang sudah dipersiapkan di meja prepara kalian ya. Silahkan di LKPD kalian semacam ini. Nah, di situ ada kolom atau tabel di situ. Sudah? Nah, sudah semua ya. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu ada bahan-bahannya. Nah ini awalnya kan memang Ibu menjelaskan menggunakan pet Colorado terlebih dahulu. Ini jaringan sebenarnya enak juga untuk menggunakan pet Colorado-nya. Nah ini semacam ini. Ada yang namanya air. Siapkan air terlebih dahulu pada beker gelas. Yang kedua es batu. Nah es batu kalian sudah ya di meja kalian sudah ada. Nah terus kemudian ada lilin. Nah lilin nah ini lilinnya saya ambil memang yang warna-warni karena kita nanti untuk melihat proses apa yang terjadi pada lilin ya. Kemudian ada
ada gelas ukur juga, beker gelas yang sudah diisi air. Kemudian pembakar bunsen. Mana sih itu pembakar bunsen itu yang kayak gini? Ya tadi ada yang bilang tuh kayak botolnya gin. Nah ini ya. Ya. Nah ini sudah ya, sudah tampil. Oke. Nanti kita pelajari dulu. Nah, terus ada korek api. Nah ini sayang. Nah, kita ke korek api. Nah di sini ibu akan tekan pendahuluan. Nah, Bu, tampilannya semacam ini untuk pet kolorasinya. Jadi yang namanya termometer atau suntian. Nah, kemudian ada air, ada olive oil. Ini berikan simbol atau limiter. Limiter ini apa Bu? Untuk memanaskan biar kelihatan semua tampilannya. Ada derajat energinya. Taruh di antara kaki tiga. Nah, tetap beker gelasnya sama. Nah, ini termometernya masih kalaki nak, semacam ini. Saya tanya dulu sebelum Bu Ida menyetel, menghidupkan simulasi ini. Kira-kira saja dulu. Nah, olive oil sama water atau air yang paling cepat mendidih itu yang mana? Olive oil. Pintar, rata-rata menjawab, termasuk Mbak Suci ya. Terus kemudian uapannya kenapa kok semakin memang cepat olive oil? Misalnya aja. Kenapa? Enggak apa-apa. Kalau saya minyak termasuk bahan bakar. Oke, itu penjelasan dari Mas Ari. Oke, sekarang ibu lakukan simulasinya. Nah, seperti ini. Ini ada heat and cool. Karena ini akan saya nyalakan. Nah, api akan keluar. Kita tunggu. Kira-kira cepat mana temperaturnya? Apa benar omongannya Mbak Suci dengan kawan-kawan tadi, Mbak Rosa, Mbak Rosi, terus Mbak Widi? Nah, oh iya, ternyata benar. Olive oil lebih cepat melakukan pemanasan atau kenaikan suhu. Pintar sekali. Sedangkan air lemah atau sangat lambat, ya kan? Nah, oke, ada pertanyaan dari sini, nak? Bisa ya? Nah, berarti percobaan kita sama seperti ini nanti, akan tetapi kalian menggunakan Rakiko langsung.
wujud menguap. 2. Uap air didinginkan. Perubahan wujud zat, uap air jadi air. Nama perubahan wujud cair. 3. Es batu dihidangkan. Perubahan wujud zat, es menjadi cair. Nama perubahan wujud cair. 4. Lilin dinyalakan. Perubahan wujud zat, lilin menjadi leleh. Nama perubahan wujud meleleh. 5. Lelehan lilin didinginkan. Perubahan wujud zat, lilin akan kembali menjadi padat. Nama perubahan wujud padat. Karena dari kelompok lain tidak ada yang bertanya, saya yang tanya. Nggak usah takut. Sekarang saya tanya, kenapa di praktikum kalian tadi untuk pembakar bensinnya sumbu pada sudah ditarik tapi tidak menyatu? Kenapa itu? Karena sumbunya tadi jatuh ke dalam ya, jadi yang membuat proses penguapan atau titik-titiknya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Aulia Risma dari kelompok 2 yang akan menjadi moderator dalam eksperimen dan diskusi tentang pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu dan perubahan wujud. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Aris Juliarta sebagai narasumber pertama, Selina Nur Agustin sebagai narasumber kedua, dan Rosi Dwi Agustina Safitri sebagai narasumber ketiga. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada narasumber pertama untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini saya akan menggambarkan tabel. Nomor 1, perlakuan air dipanaskan. Perubahan wujud zat, air menjadi panas. Nama perubahan wujud menguap. 2. Perlakuan uap air didinginkan. Perubahan wujud zat, uap air menjadi air. Nama perubahan wujud cair. Nomor 3, perlakuan es batu didiamkan. Perubahan wujud zat, es batu menjadi cair. Nama perubahan wujud mencair. Nomor 4, lilin didingin. Perlakuan lilin dinyalakan. Perubahan wujud zat, lilin menjadi leleh. Nama perubahan wujud meleleh. Nomor 5, perlakuan lelehan lilin didinginkan. Perubahan wujud zat, lilin akan kembali menjadi padat. Nama perubahan wujud padat. Oh ini nih, ada yang bertanya dari kelompoknya. Apakah air dipanaskan mengalami perubahan wujud? Coba jelaskan. Ya, karena air mengalami proses pemanasan sehingga air menjadi panas dan menguap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi
kalor. Sebelum masuk ke presentasinya, di sini saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok kami. Saya sebagai moderator, Farihatul Aulia Dewi dan Winda Astuti sebagai pemateri, Siti Sulaiha sebagai notulen, dan Alif Tajuddin sebagai pembaca kesimpulan. Dipersilakan untuk Mbak Lala untuk menulis. Jadi kesimpulannya adalah pada dasarnya zat merupakan sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa zat. Memiliki 3 bentuk, yaitu padat, cair, dan garu. Oleh sebabnya zat tidak bisa mempertahankan bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria. Di sini saya mewakili kelompok 3 sebagai moderator. Di samping saya ada Windy Nur Aisyah sebagai narasumber pertama, kemudian dilanjut oleh Cica Imelda sebagai narasumber kedua, kemudian Ridho sebagai narasumber ketiga. Apakah semua zat pada percobaan di atas bisa mengalami perubahan wujud? Mengapa? Karena proses menguap ini terjadi ketika partikel cair yang cukup renggang terhadap dengan suhu tinggi. Zat apa sajakah pada percobaan di atas yang menerima kalor? Menguap membutuhkan kalor, zat cair menerima kalor, mencair membutuhkan kalor, meleleh tidak menerima kalor, zat padat tidak menerima kalor. Perubahan apakah yang akan dialami oleh korek api yang terbakar? Apakah terbentuk jenis zat baru? Batang korek api yang terbakar berubah menjadi arang, tidak dapat dikembalikan menjadi bentuk semula sehingga menghasilkan zat baru yaitu arang. Saya akan memberikan penilaian sebelum kesimpulan. Untuk kelompok yang saya nilai keaktifan, terus kejelasannya dalam melakukan presentasi itu diraih oleh kelompoknya Mbak Rosa, memiliki 3 bintang di sini. Nah, ini ya. Untuk kelompoknya Mas Alif itu 2. Nah, kelompoknya Mbak Suci juga 2. Sama, karena yang saya ambil itu ini 4, 3 ya. Berarti yang itu 2, yang ini 3. Kenapa? Yang kelompoknya Mbak Windy masih 1, karena tadi ada kekurangan fokus itu saja. Yang saya ambil yang 3 karena dari pemaparan materi, penjelasan alat praktikum sudah sangat baik. Untuk kesimpulan, ayo kira-kira penjelasan dari pemateri ini tadi semua dengan percobaan ini semua, apa nak kesimpulannya? Kesimpulannya, ayo dianukan. Pada nah 3 bentuk ya. 3 bentuk, padat, cair, dan Itulah sebabnya zat tidak bisa mempertahankan bentuknya. iya, dari situlah zat itu terkontaminasi atau dari proses penempatan massa itu sendiri. Kerjakan soal yang nomor 4 saja, hitungan.
Nah, di situ ada 4 soal, ada 4 nomor sebenarnya. Langsung saya bahas dulu, nanti yang nomor 1, 2, 3 itu kan hanya nalar. Yang saya minta kalian menghitung, kerjakan di buku tulis, lalu dikumpulkan. Delta T merupakan perubahan suhu. Gimana tuh? Teliti ya, Mbak. Min 40. Jadi tiga sama dengan 660 kalori. Untuk refleksi sekarang, PR atau tugas kalian itu tolong Kerjakan pada halaman 108 di buku paket. Itu 3 soal saja nak untuk menemukan apa itu soal untuk kalor. Nah, refleksi peserta didik silakan ambil handphone. Bagaimana ya? seperti biasa, burung darah, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan agama kita masing-masing. Silakan dipimpin oleh Mas Arif. Tempat duduk, siap, gerak. Doa mulai.